Assalamualaikum Bu Desi. Hari ini izin melaksanakan coaching ya Bu. Iya, Bu Putri. Sebagaimana sudah kita sepakati kemarin, bahwasanya Ibu hari ini akan melakukan praktik coaching ya, Bu. Saya di sini akan melihat, mengamati, dan juga menilai praktek yang akan Ibu lakukan dengan Bu Hera. Insya Allah pada hari ini, Bu ya. Di sini saya bertindak sebagai observer dengan praktik coaching menggunakan alur Tirta, di mana nanti ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu, Bu ya. Namun, sebelum kita melakukan observasi coaching pada hari ini, izinkan saya ya Bu Putri mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan kita lakukan pada hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu lakukan? Baik Bu Desi, nanti kompetensi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama kehadiran penuh, terus saya juga mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada posisi saya nanti Bu. Oke, baik Bu Putri. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Ibu? Benar Bu Desi. Baik. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan, mudah-mudahan insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan maksimal ya Ibu. Yang kedua, pertanyaan yang saya ajukan, kompetisi mana nanti yang secara aktif dan juga spesifik yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, yang jelas nanti itu kompetensi yang spesifiknya saya akan mendengarkan aktif Bu. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada posisi saya Bu. Itu kayaknya lebih spesifik buat saya Bu. Berarti di sini ada dua kompetensi, Bu ya. Kompetensi yang ingin dikembangkan yang lebih spesifiknya yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, Ibu? Iya Bu, benar. Selanjutnya, izinkan saya mengajukan pertanyaan yang ketiga. Boleh ya, Ibu? Iya Bu, boleh. Pertanyaan saya adalah indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini itu apa, Ibu Putri? Indikatornya yang saya inginkan Bu dalam coaching saya kali ini, saya sebagai coach tentunya coaching saya itu mendapatkan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan melalui langkah-langkah yang telah disampaikan oleh coach saya Bu. Itu indikator saya Bu. Jadi indikator pencapaiannya adalah supaya coaching nantinya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Bu Putri? Iya Bu. Bu, mungkin hanya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Semoga coaching ini bisa terlaksana dengan maksimal ya Bu. Proses coaching Iya. ini bisa memberikan manfaat untuk keduanya, kemudian memberikan pembelajaran yang mungkin tersirat di dalam kecakapan coachingnya. Iya Bu. Nah, kalau begitu, Bu Putri dan Bu Hera sudah bisa kita mulai proses coachingnya ya. Iya Bu. Nah, di sini saya sebagai observer, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu lihat sebelumnya. Begitu ya Ibu ya? Iya Bu. Baik, sudah bisa dimulai proses coachingnya dengan Ibu Hera. Baik Ibu, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Hera, apa kabar Bu? Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam Bu Putri, Alhamdulillah baik dan sehat-sehat Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Bu? Itulah Bu Putri, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira apakah Bu Putri ada waktu? Mohon maaf Bu Putri sebelumnya jika seandainya saya sudah mengganggu kesibukan Ibu.
Insya Allah ada waktu Bu Hera dan jangan sungkan Bu, saya tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Putri sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang, dan saya kepikiran terus dengan masalah yang sedang saya hadapi. Mm-mm. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya sama Ibu. Oh, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Dan saya berharap bisa tenang dan lega di saat saya mengajari anak didik saya, Bu Putri. Oh iya, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya, Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Coba Ibu ceritakan. Rasanya saya mau mengundurkan diri dari pekerjaan tambahan saya di sekolah, Bu. Oh iya, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Hera mengundurkan diri? Udah setahun ini saya merasa dengan merasa terbeban Bu Putri ya dengan pekerjaan tambahan saya di sekolah. Jadi kan Ibu tahu kan, selain saya jadi guru, saya juga menjabat sebagai ketua kegiatan literasi. Jadi pada awalnya saya santai saja, tapi sekarang saya merasa terbebani Bu Putri karena dengan begitu banyak sekali tugas yang ada di sekolah yang dibebankan kepada saya. Oh, apa Ibu sudah membicarakannya dengan atasan Ibu? Iya, Bu Putri, sudah kalau kata Ibu Kepala Sekolah, beliau bukan tidak mengizinkan, tapi saya harus membantu kegiatan ini. Dan sebelum mengundurkan diri sebagai ketua kegiatan literasi, saya harus mencari orang yang menggantikan posisi saya. Dan saya pikir memang benar juga apa kata dari Ibu Kepala Sekolah saya, karena bagaimanapun saya juga harus memikirkan kebaikan untuk sekolah saya. Oh, tapi Ibu kepala sekolah tidak keberatan kan, Bu? Saya rasa tidak, Bu. Apalagi saya sudah menjelaskan permasalahan saya begitu detail sama beliau. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Hera terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Iya, saya senang dengan tanggapan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Tanggapan saya sangat baik. Dan saya berusaha untuk jujur menyampaikan masalah yang sedang saya hadapi kepada beliau. Bahwa selama ini ketika saya mengerjakan tugas sebagai ketua literasi, saya merasa terbebani. Ya, kadang saya sampai tidak ada waktu untuk keluarga saya. Saya terus terang saja, Bu Putri, kalau saya sudah tidak sanggup. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan Ibu selama menjabat sebagai ketua literasi? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Putri, saya selain ketua literasi, saya juga mesti ngajar. Dan saya jadi wali kelas juga. Jadi selain itu ada yang paling penting dalam hidup saya yaitu keluarga yang harus saya urus, Bu Putri. Oh, mengapa Ibu Hera harus mengundurkan diri? Apa tidak ada jalan lain? Menurut saya itu jalan yang terbaik yang saya tempuh, Bu Putri. Karena selama itu saya juga ingin teman-teman saya bisa mengikuti jejak saya sebagai ketua literasi biar ilmunya juga bertambah. Heeh. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Ibu sudah menceritakan yang sebenarnya pada atasan Ibu, sehingga kan Ibu kepala sekolah tidak berpikir negatif kepada Ibu. Iya, Bu Putri, benar sekali. Kenapa saya menceritakan yang sebenarnya kepada beliau? Eh, karena saya mengingat supaya merasa nyaman dengan tindakan saya dan tidak ada prasangka buruk di kemudian hari. Nah, itulah Bu, pentingnya bersikap jujur dan mengutarakan isi hati kita. Mungkin dengan kita mengatakan jujur apa masalah yang kita hadapi, maka Ibu kepala sekolah juga dapat memakluminya.
Saya pikir memang benar, Bu. Kita harus bisa mengambil sikap yang tepat dengan masalah yang kita alami, dan kita harus jujur dengan apa yang kita rasakan. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Eh, terus terang saya, terus terang saya sudah merasa agak nyaman dan lega, Bu, karena sudah mengutarakan isi hati saya yang selama ini saya pendam. Akan tetapi Mm-mm, masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya mm-mm, merasa resah sehingga kepikiran terus. mm-mm. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga, Bu. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena waktu saya Mm-mm, cerita sama ibu kepala sekolah. Beliau mm-mm. bilang, boleh Bu Hera mengundurkan diri, tapi harus ada atau ibu harus cari penggantinya. Oh iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan Bu ya, yang membuat Bu Hera merasa tidak nyaman ketika Ibu kepala sekolah menyuruh Ibu mencari pengganti Ibu dan Ibu mengangguknya. Benar Bu? I- iya Bu, seharusnya saya bilang saya tidak bisa mencari pengganti saya. Oh, jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa mencari teman sejawat Ibu. Jika nanti sudah tiba waktunya, teman Ibu bisa menggantikan posisi Ibu. Iya, mudah-mudahan Bu Putri. Ya, Bu, amin. Heeh. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Hera selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, Bu, saya rasa itu sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui teman sejawat saya. Dan saya akan menjelaskan kepada rekan sejawat saya secara baik-baik. Kemudian terkait proses untuk menjadi ketua literasi, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan berbagai cara untuk membantu teman saya. Juga meminta saran kepada ibu kepala sekolah mengenai bagaimana cara yang terbaik. Oh, gitu, Bu. Terus kemudian, bagaimana dengan pekerjaan Ibu selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan mencoba untuk menjalankan tugas saya seperti biasa, yaitu mengajar. Dan mungkin pada saat ini juga masih menjabat sebagai ketua literasi. Biarpun saya merasa lelah dan capek, Bu Putri, tapi saya bertekad Mm-mm. bahwa saya bisa mengajari dan mendampingi teman sampai ia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan saya dapat melepaskan pekerjaan ini dengan baik pula kepada teman saya ini. Biar bagaimanapun, saya tidak bisa semena-mena dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya selama ini, Bu Putri. Wah, subhanallah, luar biasa ini, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide Ibu itu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan tanggung jawab kita. Takutnya nanti malah jadi amburadul. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Bu Ehera sudah merasa lega. Heeh. Iya, terus dari yang sudah Bu Ehera rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, Bu. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan menuntun teman saya itu. Malahan sekarang ini sudah mulai pelan-pelan saya ajari satu persatu tentang apa yang harus dikerjakan. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman guru yang lainnya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin ya Rabbal Alamin.
Eh, dan terima kasih banyak Bu Putri waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya sudah merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi untuk yang lainnya ya. Ya, Bu, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama, Bu Hera. Baik, terima kasih kepada Ibu Putri dan Ibu Hera atas praktek coachingnya, luar biasa ya. Izin saya kembali bertanya kepada Ibu Putri. Nah, kira-kira Bu Putri, indikator apa saja yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan di coaching tadi, Bu? Indikator, Bu ya. Iya. Indikator yang tercapai di sini saya lihat coachnya sendiri sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya, Bu. Jadi berdasarkan yang saya amati tadi, selama proses coaching yang sudah berjalan sangat baik, di mana alur tirtanya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah terstruktur kalimatnya. Dan pertanyaannya juga sudah berbobot, dan juga pertanyaan tidak membebankan, serta mengalir seperti percakapan sehari-hari. Alhamdulillah, Bu. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, Ibu? Seperti yang sudah disampaikan tadi, Bu ya, waktu kita berbicara di sebelum kita melakukan coaching, yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi nantinya kepada coaching saya, Bu. Baik, jadi menurut saya pencapaiannya sudah sangat bagus untuk praktik coachingnya. Baik Bu Putri dan Bu Hera, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk perbincangan kita pada sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera dan Bu Putri. Waalaikumsalam, Bu Waalaikumsalam Bu Desi. Desi. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Hera. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Desi? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Desi. Pada hari ini kita akan melakukan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, eh, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama tentang rubrik penilaian. Jadi dalam rubrik penilaian coaching kita hari ini, pada coaching ini saya akan amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koshi nanti? Dan saya akan mendengarkan respon dari Koshi, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Ibu sebelum proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Desi? Boleh Bu Hera, silakan. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Desi gunakan ataupun Ibu Desi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Hari ini saya akan mengembangkan kompetensi pada coaching kali ini, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik Bu Desi, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 potensi tersebut, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah gitu Bu Desi ya? Iya, betul Ibu. Jadi dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi tadi, mungkin saya akan mengembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif,
Saya menjadi lebih fokus sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, baik Bu Desi. Berarti Bu Desi nanti ingin mengembangkan yang lebih spesifiknya, mendengarkan aktif, sehingga dapat menimbulkan kehadiran penuh, begitu ya. Benar, Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu Desi inginkan dalam proses coaching ini? Untuk indikator ketercapaiannya, mungkin saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang sedang ia hadapi dan coach memiliki rencana aksi ke depan apa yang harus ia lakukan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga nanti saat Ibu melakukan proses coaching bersama Ibu Putri ya Bu Desi ya, Ya, betul. selalu mengingat dari hal yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan tadi mengenai apa prinsip coachingnya. Nah, selamat melakukan coaching Bu Desi. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Desi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Putri. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Bu Desi, bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu Desi. Baik, Bu Putri. Apa yang mau Ibu ceritakan? Kita ada waktu sekitar 15 atau 20 menit ya. Nah, iya Bu. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya sebagian dari tiap kelas. Oh, begitu, Bu. Jadi, menurut Ibu Putri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu Desi. Baik, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu, Bu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya nih Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, tidak membosankan Bu Desi. Wah, kalau gitu saya sependapat dengan Ibu Putri. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan, Bu Desi. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Begitu. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu Desi, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggabungkan pembelajaran interaktif seperti Quizzes, Kahoot, Canva, dan juga sejenisnya, Bu. Nah, betul sekali Bu Putri. Jadi, sekarang apa rencana Bu Putri untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa
Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, maupun laporan digital. Bagus itu Bu rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Putri. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Ibu. Terima kasih Bu Desi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Desi. Amin. Amin Ibu. Baik, kita akhiri perbincangan kita ya Ibu. Tetap semangat ya Bu Putri membimbing murid-muridnya. Assalamualaikum Bu Putri. Tentu Ibu. Waalaikumsalam Bu Desi. Eh, Assalamualaikum Bu Desi dan Bu Putri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Bu. Hera. Alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching dari indikator ketercapaian, apa saja yang sudah dilakukan Ibu Ibu Desi dan Bu Putri tadi terkait dengan indikator tersebut? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita, menanyakan tujuan, mengidentifikasi terkait permasalahannya, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan tanggung jawabnya. Eh, Baik ya. Jadi saya tulis ya. Menurut saya sebagai observer, Ibu Desi dan Ibu Putri tadi sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot. Ketika Ibu Desi memberikan pertanyaan berbobot tadi, sehingga Bu Darnita bisa menemukan solusi sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan terakhir. Dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu, Bu. Iya, luar biasa Bu Desi. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi waktu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Coach, sehingga jadi Bu Desi tadi dapat menggali informasinya lebih mendalam dan dapat mengarahkan coachnya menemukan solusi ataupun permasalahannya sendiri. Gitu ya Bu Desi ya. Benar, Bu. Luar biasa tuh. Semoga sukses ya Bu Desi dan Bu Putri. Terima kasih, Bu Hera. Terima kasih Bu. Sama-sama ya Bu Desi dan Bu Putri. Saya akhiri perbincangan kita ya. Assalamualaikum Bu Desi dan Bu Putri. Waalaikumsalam, Bu Hera. Bu Hera. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Putri. Gimana kabarnya nih Bu Hera? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Saya alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Iya, Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Bu Hera memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya.
Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya Ya, Bu. kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua ya, Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu Hera, praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Hera. Ibu Hera apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Dengar, ada yang mau disampaikan atau di-sharing, Bu Desi? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Hera. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya, Bu Desi. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Nah, apa nih yang mau disampaikan dulu? Baik Bu, begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan Bu penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Kemudian ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman sekarang semakin canggih, kemudian teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya Bu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Bu Hera. Oke, berarti permasalahannya Ibu Desi hari ini pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif. Begitu ya, Bu Desi? Betul Bu Hera. Ataupun model pembelajarannya masih yang model lama. Ya, Bu, kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah. Oke, jadi yang Ibu harapkan ini adalah perubahan ya, Bu. Ya, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti puisi yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint, Bu. Aplikasi sekarang seperti Quizzes, Bu, misalnya Canva juga, Bu, itu kan adalah pembelajaran uh, uh, interaktif ya, Bu. Seperti itu, Bu Hera. Oke, dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya, Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5, Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Bu Hera. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Desi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu. Karena kalau untuk
ke level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Dari level 5 ke level 7 ya, Bu. Kira-kira usaha apa nih, apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Seperti itu, Bu Hera. Oke, nanti Ibu Desi akan merencanakan ya dengan mentoring atau pendampingan. Ya, Bu, betul sekali. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman yang nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Ibu udah merencanakan tentang mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana, Bu Desi? Sepertinya yang mentoring, Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, terus waktu juga tidak sebentar, kemudian biayanya juga, dan harus mencari narasumber yang berkompeten. Untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring, Bu. Oke, mentoring. Berarti kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support ataupun memerlukan bantuan siapakah atau gimana, Bu? Saya nanti mungkin minta bantuan dari teman guru sekolah, Bu. Dan memang yang mana ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide, dan juga nanti saya juga minta bantuan dengan komunitas sekolah, Bu. Oh, baik. Berarti Ibu melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu Desi ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya ya Bu Hera. Minggu depan insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambarannya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, Bu. Dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Bu. Alhamdulillah, sudah ada gambaran ya. Berarti bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya, Bu Desi ya. Saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Desi setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Desi ya. Semoga rencana Ibu nanti untuk melakukan mentoring, berkolaborasi dengan temannya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu Hera sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan terus kisah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa juga terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya ya Bu Desi ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Ya Bu, oke begitu saja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Hera, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Hera dan Bu Desi. Waalaikumsalam Bu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Desi. Nah, sebelum penutupan ya Bu,
Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Eh, yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observer ya, Bu, tadi proses coaching yang Bu Hera lakukan dengan Bu Desi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita dan juga Bu Hera sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Desi sehingga Bu Desi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, Bu. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya, Bu. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya, Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum, Bu Hera dan Bu Desi. Waalaikumsalam, Bu Waalaikumsalam, Bu Putri. Putri.